Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka itu maya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Jadi mereka menyembah nenek apa yang sudah disembah nenek moyang mereka gitu. Jadi kamu tidak usah ragu, oh, itu benar atau itu salah. Koyok bener, tidak usah ragu gitu katanya. Itu es pasti keliru. Mereka nggak ada hal yang baru sebenarnya. Karena apa yang mereka sembah itu sesuatu yang sudah berkali-kali dulu disingkirkan oleh para nabi, muncul lagi, dibersihkan para nabi selanjutnya, muncul lagi. Kan gitu kan rata-rata itu. Di masa Nabi Nuh, dulu mulai ada penyembahan berhala, terus dihancurkan dengan bencana besar. Setelah Nabi Nuh berapa ratus tahun wafat, muncul lagi. Di masa Nabi Ibrahim ternyata mereka menyembah berhala lagi. Kan gitu ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alhamdulillah punya murid, punya pengikut, ajarannya juga sudah memurnikan tauhid, hanya menyembah Allah. Sampai Nabi Ismail, Nabi Ishak masih begitu, beliau mangkat, wafat, sekian ratus tahun kemudian muncul lagi, bibit lagi, penyembahan terhadap berhala lagi, kan gitu terus tuh. Iya. Nah makin lama apa ya penyembahan terhadap berhala ini ya terus sampai ke masanya Nabi Musa, masanya itu juga sama. Malah di masa Nabi Musa yang kalau yang dihadapi Nabi Musa kan Fir'aun, nyembah Fir'aun. Tapi di kaum Madian yang dihadapi Nabi Syu'aib, nyembah berhala. Itu satu masa itu. Satu masa barengan itu. Jadi kalau Nabi Harun sama dengan Nabi Musa yang dihadapi adalah Fir'aun. Nah, Nabi Syu'aib ini kebetulan sebenarnya ketemunya Nabi Musa ini pas lari setelah membunuh orang Mesir, lari itu. Lalu kemudian sampai ketemu di daerah Madian itu. Lalu ketemu dengan tidak sengaja orang anaknya Nabi Syu'aib. Kemudian sampai diambil mantu dan seterusnya. Umat yang dihadapi Nabi Syu'aib ya sama, yakni menyembah berhala. Nah, setelah Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa berdakwah terus termasuk bergandengan tangan dengan Nabi Syu'aib, Nabi Harun. Ya lama-lama kemudian kembali kepada tauhid, menyembah Allah saja, berhala hilang gitu kan. Sampai pada saat Nabi Musa masih hidup itu sudah nyoba-nyoba lagi untuk bikin sapi, anak patung sapi itu dari emas itu, ya kan? Jadi mereka sudah mau bikin. Jadi untuk Baqaratul Asnam itu mereka mau bikin sesembahan dari anak sapi, sebuah ijlen. Nah, setelah Nabi Musa menghancurkan, Musa Samiri diusir, patung ini dihancurkan, apa kepercayaan itu hilang? Ya, sementara setan diem aja, ya sudah kalah ke sekarang. Begitu. Setelah Nabi Musa wafat, lama kemudian, awal-awal ya masih taat. Begitu wafat lama ya sudah balik lagi. Nabi Musa baru ditinggal 40 hari bermikot ke Gunung Tursina. 40 hari, ditinggal 40 hari. Itu balik loh, umat sudah tidak karu-karuan. Baru ditinggal berapa? 40. Padahal juga masih ditungguin Nabi Harun itu. Nabi Harun kan diminta tolong untuk jaga umatnya. Wanti-wanti juga nanti Harun. Sampeyan ojo ngikuti perengean permintaan nih orang-orang itu dolim itu nanti mesti kamu diajak macam-macam, hati-hati kamu. Benar. Baru ditinggal benar, Nabi Harun gak direwes.
mereka dipimpin Musa Samiri itu untuk mulai bikin patung anak sapi dari emas itu, Nabi Harun mau mencegah, sudah di kotak pateni ngomong Harun. Aku gak gentar ke sebuah Musa gitu. Mereka mulai lagi menyembah berhala lagi. Nah, ketika kemudian Nabi Musa sudah berhasil memurnikan kembali umatnya dari penyembahan berhala, Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Syuaib pun setelah itu kan kaum Madian kan akhirnya disiksa Allah tuh. Habis. Orang yang musyrik kafir habis. Berarti yang wana jaina ka ilam wana jaina ka wa ma'aka minal mu'minin, kami selamatkan kamu dan kami selamatkan orang yang beriman bersamamu. Loh, berarti kan yang tersisa orang beriman nih, yang mentauhidkan Allah dari umatnya Nabi Syuaib nih. Lalu setelah Nabi Syuaib wafat, mungkin awal masih memegang teguh tauhid. Setelah lama, ya balik lagi, digoda lagi sama setan. Gal titik. Awalnya mungkin cuma sekedar ada jimat-jimat yang bisa dianggap sakti. Lama-lama ya bukan hanya jimat, tapi batu besar. Itu. Lama-lama ya kemudian batu itu diukir. Kayak menyerupai sesuatu. Lama-lama ya patung lagi. Wes, setelah sekian ratus tahun mereka, datanglah Nabi Isa. Nabi Isa juga gitu, membuang segala khurafat-khurafat yang tersantut paut di masyarakat itu, diajak kembali kepada ketauhidan. Nabi Isa pun begitu. Dapatlah umat. Awalnya banyak, setelah difitnah akhirnya tinggal 12 orang Hawariyun tuh. Mereka menyembah Allah, nggak menyembah Nabi Isa. Gitu. Tapi namanya setan ya sudah. Pas awal Hawariyun masih setia, seluruh Hawariyun dibunuh. Cuma satu atau dua gitu yang selamat wafat biasa. Yang lain itu rata-rata dibunuh. Oleh siapa? Ya oleh Bani Israel. Nah, setelah Nabi Isa wafat, para Hawariyun juga wafat, ajarannya berlanjut, tapi lama demi sedikit ditambah kurangi lagi. Ditambah kurangi lagi sampai hampir 500-600 tahun kemudian, mereka ternyata ya sama. Kalau orang Yahudi menuhankan Uzair, ya kan? Kalau orang-orang yang non-Yahudi non-Nasrani, yakni orang Mekah, menyembah berhala. Balik lagi gitu. Sama Rasulullah, memang tugasnya Rasulullah basyiran wa nadhiran kok. Bahwa peringatan dan juga iming-iming, ya sudah diingatkan apa adanya. Diingatkan apa adanya. Jadi Nabi Muhammad itu merusak tradisi loh ya, dalam tanda kutip. Hati-hati kita. Kayak yang merusak tradisi mesti jelek, enggak. Rasulullah merusak tradisi menyembah berhala. Dan Rasulullah dibingkas habis tuh. Dibingkas habis, ada kearifan lokal. Itu kearifan lokal kalau zaman sekarang itu menyembah berhala. Tapi memang kebenaran Rasulullah harus ditegakkan, ya sudah. Makanya kemudian para paman beliau, kan sangat benci. Karena dakwah itu memang tanpa kompromi. Hak ya hak, batal ya batal. Boleh ya boleh, nggak boleh ya nggak boleh. Memang harus tegas gitu. Nah, itu berpengaruh pada kemudian ditentangnya Nabi Muhammad SAW. Lama-lama Nabi Muhammad SAW juga banyak pengikut. Awalnya Sabiqunal Awalun itu ada 8 atau berapa orang itu. Lama-lama makin banyak. Puncaknya di Fathul Mekah. Nih, ada cerita juga nih waktu di puncaknya di Fathul Mekah itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW bersama sekitar 120.000 pasukan itu. Bayangkan. Itu sekian puluh ribu pasukan, ratus ribu. Orang Mekah yang mau tidak mau nggak mungkin ngelawan mereka. Selama ini ketika Rasulullah punya
300 pasukan, mereka 1000 aja menang kita. Gitu. Begitu memasuki kota Mekah, tidak ada perlawanan sama sekali. Apa yang pertama Rasulullah lakukan? Sholat 2 rakaat. Setelah itu apa? Dibersihkan seluruh patung. Seluruh patung dibersihkan, dihancurin. Coba bayangkan pada saat itu apa jengkelnya, dendamnya orang-orang Arab jahiliyah itu. Coba bayangkan. Patung atau Tuhan yang mereka sembah ratusan tahun, tradisi malu kalau punya anak perempuan sampai ada yang dibunuh hidup-hidup, tradisi menghitung hari, oh ini hari jelek, ini hari baik, oh ini apa, kalau tanggal sekian, weton sekian itu gini-gini, sama Rasulullah dihilangkan semua tuh. Tradisi yang menganggap bahwa perempuan itu aset, bukan sesuatu yang punya hak, dihilangkan semua. Itu. Tradisi yang menyatakan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, dihapus semua. Muncul dengan ajaran baru. Nah, ajaran baru ini itu kalau kita lihat saking besarnya penentangan ayat yang kita bahas ini, jangan kamu ragu Muhammad, kata Allah. Jangan kamu ragu, sudah. Itu hanya menyembah apa yang dulu disembah. Dan kenyataannya memang begitu. Setelah Nabi itu dia Abu Bakar murni tauhid tetap. Umar tetap murni tauhid. Ali tetap, Utsman tetap, sampai Ali tetap, sampai tabiin di awal itu tetap masih mengisahkan Allah. Lalu udah dikiring kepada hal-hal yang tidak langsung dalam bentuk apa berhala, tapi dalam bentuk lain, kuburan, gitu kan, ya kan, pengkultusan terhadap orang-orang yang makam, orang-orang soleh, sampai kemudian ke ake, ke apa hal pusaka yang dianggap membawa berkah, benda-benda itu, tapi masih sholat. Nah ini yang namanya ketika dia misalnya mengagungkan bahwa batu ini, batu itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, tapi di saat yang sama dia juga sambil sholat. Nah ini loh yang namanya talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, sehingga nggak kentara. Lahirnya nggak kayak Abu Jahal, nggak kayak Abu Lahab yang langsung nyembah berhala, tapi wasilah saja. Wasilah saja. Padahal kalimat seperti itu dulu juga sudah pernah diungkapkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, itu selalu terjadi, sejarah selalu terulang, terutama dalam hal penyembahan apa-apa yang min dunillahi. Itu selalu jadi begitu. Nah, ini yang makanya kemudian Allah berfirman begitu, ya. Jangan ragu. Walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fihi, sungguh kami telah mengutus Musa, kami berikan Musa kitab Taurat, tapi mereka tetap aja berselisih tentang apa yang di dalamnya. Sama, kadang kayak kita gini, sama-sama udah dikasih Allah warisan dari Nabi Muhammad SAW berupa Quran hadis, tapi kita masih banyak berselisih juga. Kata Jani jangan begitu. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum, kalau seandainya sudah ditentukan oleh yang di sana, gitu kan, kata orang artis, yang di sana gimana? Allah kok yang di sana? Allah itu harusnya yang di sini. Kalau bukan karena yang sudah ditetapkan Allah, laqudiya bainahum, tentu sudah kami balaskan balasan itu. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sungguh mereka itu orang kafir Mekah itu dalam kebimbangan terhadap Al-Quran. Ini tak bilang salah, kok benar faktanya begitu. Tak bilang benar kok bertentangan dengan nafsu dan tradisi. Gitu. Orang mikirnya gitu mereka. Makanya sebenarnya mereka juga lafi syakin.
mirip, selalu dalam keraguan. Amalahum innahu bima ya'maluna khabir. Maka tiap masing-masing yang berselisih itu ya pasti nanti akan Tuhan memberi balasan sesuai secara penuh dengan amal perbuatan mereka. Nggak akan dizalimi ya. Oh aku beramal sekian, 1-2 buah, terus nanti sama Allah di akhirat dikasih balasan 1,5. Enggak ada gitu, enggak ada. Semuanya dibalas seperti maka sahabat apa yang telah mereka lakukan. Allah tahu betul apa, teliti khabir itu teliti ya. Fastaqim kama umirta wa man taba maka la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, kamu sendiri wahai Muhammad kata Allah, tetap di jalan yang benar, jalan siratal mustaqim. Jangan mengkleng. Apa yang diperintahkan padamu itu aja jalani. Ya, jangan melampaui batas. Kalau ada yang bertobat bersamamu, ajak dia. Karena Allah melihat semua apa yang kalian kerjakan. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'i wala tsumma la tunsarun. Kamu jangan sampai kayak orang-orang yang sudah zalim itu. Menyebabkan mereka disentuh api neraka, kamu juga jangan ya. Zalim itu tadi ya, mendolimi diri sendiri. Wong yang di dunia dipikirkan, kok yang di akhirat enggak. Gitu. Nah, itu kan berarti zalim terhadap diri sendiri. Nah, kita hindari sifat-sifat seperti itu. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sesembahan itu, Gus. Kalau kita umpama ada amalan-amalan tertentu, umpama kan bacaan-bacaan atau doa-doa tertentu untuk umpama kita mau memasuki hutan, umpama kan mau perjalanan atau kayak mana, lalu kita yakinkan itu bahwa itu umpama amalan-amalan yang ada dalam Al-Quran, apakah itu juga termasuk sesembahan atau seperti apa? Soalnya ada juga umpama kan ada kizib atau seperti doa-doa khusus. Nah, untuk yang kita pakai untuk peramalan-peramalan ke dalam kita perjalanan atau seperti apa. Nah, jadi apakah itu termasuk yang dikatakan sesembahan atau seperti apa, Gus? Demikian. Assalamualaikum. Yang gimana Pak Sebi? Yang misalnya seperti apa? Umpama ada doa-doa khusus, kita baca kalau kita mau ke pasar, umpama kan ada doa khusus tersendiri, umpama kan, atau kita perjalanan, umpama kita baca la tadrikul absar, dan lain sebagainya itu, Gus. Apakah itu termasuk juga kita meyakinkan itu sesembahan atau seperti apa? Jadi kalau doa-doa itu memang ditujukan kepada Allah dan baik, pertama tingkatan doa yang dibolehkan ya yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun misalnya ditambahi, tidak apa-apa, asalkan tidak melenceng dari apa yang diajarkan Rasulullah. Bahkan misalnya dengan bahasa sendiri pun, kalau doa-doa seperti itu silakan aja. Tapi yang pertama jelas yang seperti yang diajarkan Rasulullah. Misalnya, ya Allah, dengan bahasa Semende misalnya, ya Allah, tetap kepada Allah ya. Ya Allah, aku hendak berangkat berdagang ya Allah. Nak mana? Gitu kan. Nggak tahu saya pakai bahasa Semendenya. Gimana caranya ya Allah berikan kepada kami kelancaran, rezeki yang halal, thayyibah, ya apa dengan bahasa boleh, enggak apa-apa. Asalkan tidak kepada misalnya Mbah Dewi Songsorong Gonggong, niki saya mau berangkat dagang, tolong berikan restumu Mbah Gonggong. Lalu kepada siapa yang dipercaya di situ keramat yang sudah meninggal, tidak boleh yang kayak gitu. Itu yang termasuk juga min dunillah itu, tad'una min dunillah itu.
Jadi meminta kepada selain Allah. Jadi doa-doa monggo aja selama kepada Allah dan selama tidak melenceng. Gitu Mas Evi. Silakan. Ada yang nanya kan? Mau nanya, Gus. Ya, silakan Bu Tanti. Kulama nggak jumpa minal aidin wal faizin. Gimana kabarnya? Amin. Mohon maaf lahir batin, Gus. Ini sama ibunya Bu Tanti. Mboten nembe mantuk anu dalem wingi nggih enten kampung Pak Wid niki nembe kemana mantuk kok nggak wingi. jarang kelihatan ini Pak Wid ini? Pak Wid wingi nggih kondur teng kampung niku kepanggih Iya, dalem. betul jarang kelihatan di Zoom ini. Nanti salam ke Pak Wid nggih. Gimana Bu Tanti? Gimana silakan? Badhe anget Gus seumpamane dagang terus minta doa ke Pak Ustadz ya atas ke Gus Glory apa Gus Hafid Gus mohon doa pun dalam badhe dagang itu apa syirik apa enggak Gus? Oh, enggak apa-apa. Kalau minta doa kepada orang yang masih hidup boleh, asal nggak berdoa kepada Gus Glory. Jadi kalau minta dibantu doa sama Gus Glory boleh. Itu. Asalkan tidak Gus sampean berkah ini berkah kita tetap minta kepada Allah. Jadi kalau saya minta bantuan saya berdoa, saya akan berdoa. Ya Allah, berkailah perdagangan dari Bu Tanti ini ya Allah, biar dagangannya laku keras, ayam-ayamnya ini juga segera disambar para pembeli dan laku keras juga padi banyak. Nanti alabanya juga dipakai untuk dunia akhiratnya ya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan yang sampean minta doa itu tulus ya. Tidak narif. Itu. Tidak apa-apa Bu Tanti. Kalau sampean ke saya tidak narif saya Bu Tanti. Nanti paling gini bagi-bagi ya. Tidak. Insya Allah tetap saya selalu mendoakan Bu Tanti insya Allah. Jadi kalau kayak gitu boleh ya, termasuk minta didoakan sehat. Misalnya ada yang sakit gitu ya. Kemudian kita minta kepada orang-orang yang kita rasa kuat di dalam hal berdoa. Kemudian kita Yai Gus siapa tolong doakan saya. Monggo aja enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Gus. Asal jangan minta berdoa kepada yang di dalam kubur loh ya. Mbah Songkong sama dongaken kula enggak boleh kayak gitu. Yang masih hidup boleh. Silakan. Ada siapa tadi? Ada pertanyaan. Mbak Julia. Iya, apa Mbak Paletul? Ada pertanyaan yang lagi sering di YouTube ngaji asik ini, Bu. Ya termasuk yang dibaca ya Asma Allah ya di Quran, tapi disyarati dengan simpak di kembok nah yang kayak gitu-gitu yang enggak boleh itu ada kata yang dibaca tetap Asmaul Husna atau apa segala macam. Nah ini loh yang mencampur-campurkan antara yang hak yang batal. Enggak boleh Walitul gitu. Ada tambahan-tambahan yang kemudian melibatkan barang-barang ini ya beda. Ini hati-hati juga gitu ya. Lalu nyari daun salam untuk obat apa kayak kemarin ada orang juga matanya sakit lalu nyari daun apa kemarin? Bunga telang ya. Bunga telang katanya diperes nanti ditetesin ke matanya sambil ya Allah idza maritu in fa innaka tasfi ya Allah likullidain dawaun boleh. Tapi kalau kemudian hal yang sifatnya nggak ada hubungannya dengan penyakitnya itu misalnya kamu berdoanya sholawat 1000 kali sambil nanam
kain kafannya si A di dalam depan rumahmu biar, nah ini loh yang kayak gitu yang nggak ada hubungannya. Sholawatnya bener, tapi nanam kain kafannya itu yang nggak bener gitu loh. Itu yang hati-hati. Nah, itu termasuk tadi katanya dilap-lapkan di kaca-kacanya biar laris. Yang kayak gitu-gitu, yang kemudian ada kain kafan dilap-lapkan di depan pintu warungnya biar laris gitu, yang kayak gitu. Nggak usah, ya cukup dengan berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang halalan thayyibah Gusti. Nggak usah sambil nyiram-nyiramkan air di depan warung sesuai dengan, kan tetap berdoa padanya aja. Nah, nyapu di pojokan 12 kali, nah kayak gitu. Apa saya, jadi nggak usah kayak gitu. Sama yang mulai mandi-mandi dongani juga jangan buka praktek ya, harus tambah-tambahi. Ya Pak Markarban ya. Ya. Nah, sekarang ada lagi? Assalamualaikum, Oke, Gus. ada Mbak Yulia. Salam Ya, dari Kalimantan Timur, monggo. ya Gus, sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum ya Gus ya. Mohon maaf lahir dan Ya. batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Gus. Oke. Izin bertanya Gus, ini yang lagi Gimana? Ada yang mau ditanyakan? iya Ya, Gus. silakan. Ini lagi marak-maraknya di sepaku ini ada teman-teman kan banyak tuh yang umroh dengan ya memang tujuannya untuk ibadah umroh ya, tapi ini terselip yang mengganjal Gus, sangat disayangkan gitu nah Gus. Kemarin itu ada banyak teman yang umroh, tapi mereka ini berhutang gitu loh. Jadi sistem mereka itu misalnya punya uang 5 juta itu sudah bisa berangkat umroh, tapi nanti tuh uang yang sisanya itu bisa dicicil setiap bulan gitu ke ownernya yang ngajakin umroh ini. Dan saya itu karena ini ada teman saya yang ikut, saya itu ya menjelaskan karena ya nanti kalau memang ada salah tolong diralat ya Gus. Saya itu menjelaskan begini, kita ini ibadah itu jangan memberatkan diri. Kita ini dimudahkan sama Allah, apalagi untuk ibadah. Dan ibaratnya umroh itu kan ibadah yang bukan wajib. Sedangkan hutang itu Allah sudah boleh kita berhutang, tapi jangan untuk apa ya, untuk sosialita gitu nah Gus. Di sini tuh kayak heboh banget gitu kalau umroh itu kayaknya apa ya, membuat orang-orang ini lebih putus-putus Gus. Ya. Ya, lalu Ya. ya. Oke. Ya, jadi saya bisa nangkap lah, gini. Jadi Ya. mungkin karena putus-putus ya, nggak apa-apa. Tapi saya bisa nangkap, Mbak lihat. Jadi gini, itu ikhtilaf ya tentang apa? Tentang seperti itu ya. Gini, haji itu rukun Islam, tapi satu-satunya rukun Islam yang ada kalimat manistata'a ilaihi sabila. Syahadat nggak pakai, bagi yang mampu nggak ada. Sholat nggak ada, bagi yang mampu nggak ada. Bagi yang mampu nggak ada. Itu kewajiban total, semua harus melakukan. Kecuali kalau sakit, kalau apa ya. Tapi haji itu ada kalimat ya. Walillahil hajjul baita man istata'a. Bagi orang yang mampu. Itu sama tidak boleh memaksakan diri. Sama tidak ada ancaman neraka kalau tidak haji, itu tidak ada. Meskipun rukun Islam. Jadi jangan memaksakan diri. Artinya apa? Sampai utang-utang itu masuk memaksakan diri. Apalagi umroh yang sifatnya sunnah. Gitu. Meskipun ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ini kita sudah dimudahkan dengan dihutangi orang.
namanya diutangi itu tidak dimudahkan. Itu exit, emergency exit itu. Jalur darurat itu. Utang itu ya untuk sesuatu yang sifatnya memang darurat itu. Kenapa? Karena ibadah umroh maupun haji, jika tidak mampu secara finansial, itu masih yang nilainya sama dengan haji. Orang zaman tolabul ilmi kayak gini ini, dengan tulus ikhlas mencari ibtiqa amardatillah, mencari ridho Allah, itu ada hadis yang menyatakan sampai seperti apa? Berapa kali umroh? Iya, sama dengan 100 kali umroh, 70 kali umroh gitu loh. Ngaji seperti ini. Zaman berarti kalau ngaji saya 1 minggu aja udah 490 kali umroh. Ya kan? Jadi artinya apa? Bukan kok kemudian meremehkan ibadah umroh atau haji, tapi lakukan itu jika benar-benar mampu. Mampu pun ada 5 mampu itu. Mampu secara finansial, itu keuangan. Mampu secara sosial. Berarti sampean kepada tetangga dan sebagainya sudah menunaikan kewajiban sampean tuh nolong apa. Mampu secara spiritual. Sampean misalnya, bukan sampean ini ya maksud saya, kita ini loh, kita. Kita tidak pernah sholat jamaah ke masjid, terus haji. Itu berarti secara spiritual sebenarnya kita belum mampu itu. Gitu loh. Lalu secara moral maupun mental, secara moral kita ini bagaimana kewajiban kita itu untuk nolong orang-orang di sekitar kita, kerabat kita, orang-orang miskin, sudah belum? Dan secara mental kita itu nanti udah siap belum untuk di sana itu wala warofata, wala jidala, dan wala fusuko, tidak berjidal, itu mampu enggak? Jadi mampu itu banyak, bukan hanya sekedar punya duit berangkat lah, itu makanya kan para koruptor pun berangkat. Itu setelah kan sana di sana balik lagi korupsi lagi. Para biduan yang telanjang-telanjang di panggung itu berangkat, begitu di sana jilbaban balik lagi ya tetap biduan lagi, buka Taurat lagi. Karena itu hanya jadikan status, itulah yang dianggap tidak mampu sebenarnya. Ya, kemampuan itu nggak hanya secara finansial, apalagi kalau secara finansial aja nggak mampu gitu. Itu pandangan saya, Mbak Lili. Jadi ayo kita lakukan itu kalau kita benar-benar sudah mampu secara semuanya. Tuh, makanya Allah benar-benar luar biasa di dalam memberikan batasan tentang haji, apalagi tentang umroh gitu ya. Oke, saya rasa itu baik aja, itu memang perintah Allah kok. Artinya yang wajib maupun yang sunnah batasannya semacam itu. Wajib silakan, tapi itu tadi kewajiban itu benar-benar harus didasari dengan kemampuan, apalagi sampai utang-utang, saya rasa tidak elok ya. Kalau haji atau umroh itu dilakukan dengan cara hutang. Karena kita tidak tahu loh ya, meninggal di mana nggak tahu lah. Kalau hanya karena begitu lalu meninggal masih meninggalkan hutang kan repot. Ya, saya rasa itu baik kita beribadah maupun bermuamalah itu sesuai dengan kemampuan kita, nggak usah memaksakan diri. Ya, kita misalnya diberikan Allah rezeki 100.000, pengen sedekah 50.000 iman B, monggo. Iman A 25.000 silahkan, iman C sampai 7.000 silahkan. Nah, itu yang ujiannya adalah ujian kemampuan kita. Saya rasa itu kupatnya. Saya saya punya kupat. Sama kupatnya modelnya gimana? Ini bukan kupat sih, apa ini? Ini lepet. Ini kalau sama apa namanya? Nah, ini lepet nih. Nah, Pak Lidul mana punya Pak Lidul zaman? Ini masih ketupat itu. Pak Burman udah punya. Mana Pak Jamil? Mana Pak Sur? Pak Sur Banjarnegara, saya pengen tahu apa itu Mas Wahyu itu godo bolet itu. Mas Wahyu godo itu pisang goreng kok ketupat. Gimana itu Pak Jo? Mas Wahyu pakai pisang goreng suruh bawa ketupat. Ya, dapat kelihatan bagus. Mana Pak Sur? Saya pengen ketupat model salah. Nah, saya punya ketupat nih. Mana ketupat yang lain dulu? Mana katanya Madiun kemarin punya ketupat bagus?
Masih mentah. Lah, niki Gus. Masih berpesan. Niki memang belum dimasak. Lah belum dimasak dipamerin. Lah, saya masih hari ini terakhir ya, Gus. Boyolali Gus. Oh, Boyolali, terima kasih. Ayo. Mana Sragen, coba ketupatnya. Ini macet Gus. Ada Gus Ardi. Kalimantan Barat, Blora. Ngawi. Wih, miliknya Pak Junriau ketupat. Miliknya Pak Junriau ketupatnya 1 halaman. Wih, sengon. Alhamdulillah. Nah, iki wes nang monggo dinikmati bareng-bareng. Ambil Riyo ketupat ini. Itu coba Blora sengon sama Riau. Halaman masjid ketupat tok loh. Wes mana Mas Nardi ketupat sampean? Segitu apa? Makan sendiri. Pak Walio udah nggak cerdas ketupat kayaknya Pak Walio. Bubur aja Pak Walio. Matur suwun, mari kita nikmati selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, puasa Syawal kita diterima dan menjadi keberkahan kita untuk dunia akhirat kita ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al akhir. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudhillu man walaysa min anta tabaraka rabbana wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal al-bala wa la nastina min shururi. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا فاكتب لنا ما شهدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون نفسا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومسلمين اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم انزل علينا رحمة ويرتد القدر المطر اللهم افرج لنا صبر السبيل لمن انا فانصرنا كل الكافرين اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب أعوذ بالله من جود البلاء والغدر الشقاء والسوء القضاء شماتة الأعداء ومن نسألك الهدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Tapi pilih lagi melalui sejauh dari dengan naskahnya. Dengan nasmin alimin Allah lam yadda sidra masan bil ibadin Allah lakum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.